Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa fi ayatil ukhra i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarau musfarra summa yakunu hutoma. Al-ayah astagfirullahal azim. Bapak Ibu, para jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah. Bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah di pagi yang penuh berkah ini. Dan bersyukur pula kita berada di dalam masjid yang penuh berkah ini pula. Tidak lain adalah kita ini didoakan oleh para malaikat Nab. Kita akan mendapatkan sebuah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan karena kita ini berkumpul di rumah Allah ini. Inilah rumah yang nantinya akan menggantikan rumah-rumah kita berada di dunia ini. Di samping itu kita berada di dalam masjid ini pula yang kata Nabi ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indahu. Tidaklah seseorang ini yang berkumpul di rumah-rumah Allah itu melainkan Allah itu akan menurunkan sebuah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan kepada orang itu. Dan juga malaikat senantiasa ngiteri di kanan kiri kita ini. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut kepada kita semua ini orang-orang yang luar biasa. Mestinya ini ada urusan dunia yang harus diselesaikan, tetapi kita ini menyempatkan diri kita ini dalam waktu 1 jam untuk bertemu, untuk mengkaji akan ayat suci Al-Quran kita dan beberapa hadis Nabi. Sehingga ini adalah yang harapan kita sampai Nabi kemudian berdoa untuk umatnya ini yang senantiasa bangun di pagi harinya ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah ya Tuhan, berikan keberkahan kepada umatku yang senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas di pagi harinya. Sehingga itu hadis Nabi ini menyatakan bakiru fi talabir rizki wal hawaid fa innal ghuduwa barokatun wa najahun. Pingin hidup kita ini berkah, ajak keluarga kita, dimulai dari kita, bapak dan ibu kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita,
dibiasakan untuk bangun di pagi harinya. Dengan begitulah kita akan jadi orang-orang yang dikaruniai oleh Allah itu, jadi orang yang hidup kita ini berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita terbiasa bangun di pagi harinya. Bapak dan Ibu saudara sekalian, bersyukur pula kita ini masih berada di dalam petunjuk ilahi Rabbi. Nikmat iman dan Islam ini yang tiada bandingannya. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan petunjuk hidayah kepada kita. Sebab kalau saja Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan petunjuk hidayah kepada kita, maka kehidupan kita ini akan menjadi terancam di dunia, lebih-lebih di akhirat nantinya. Itulah makanya hadis qudsi itu Nabi pernah menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kalian itu menjadi orang-orang yang tersesat, illa man hadaitu. Ada istisna di sana, pengecualian, kecuali itu orang-orang yang aku berikan petunjuk hidayah kepadanya. Karena itu fastahduni, jangan bosan-bosan kita ini meminta petunjuk hidayah kepada ilahi Rabbi. Ahdikum, aku akan memberikan petunjuk hidayah kepada engkau. Itulah di As-Sabaul Masani 7 ayat yang diulang-ulang, yang kita baca ini dalam setiap satu hari satu malam, paling tidak minimal itu 17 kali, yaitu di surat Al-Fatihah itu. Kita ini mesti membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan, tunjukkanlah kepada kami ini jalan yang lurus, berikan petunjuk hidayah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka, dan orang-orang yang Engkau berikan karunia, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Itu nanti akan dikumpulkan, kita tidak terasa itu bahwa kita nanti akan dikumpulkan bersama dengan para nabi dan para rasul. Siapa orang-orang yang dikarunia oleh Allah setelah mendapatkan petunjuk hidayah itu? Alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Sampai ditutup oleh ayat itu, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang terbaik. Kalau kita ini hidup di dunia ini bersama-sama ini, kita ini reuni itu paling-paling ketemu 1, 2, 3 jam. Kalau dengan keluarga mungkin 1, 2, 3 hari. Coba luar biasa, lama tidak ketemu kita ini senangnya luar biasa. Lebih-lebih nanti kalau misalnya kita ini sudah berada di alam akhirat kelak nanti. Kita nanti akan dipertemukan dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, karib kerabat kita, termasuk anak cucu kita. Orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, bahkan dipertemukan bersama-sama dengan para nabi dan para rasul. Orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh-soleh. Itulah teman yang terbaik, teman yang sesungguhnya kita raih. Makanya setiap kali kita dalam sholat itu, setelah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kita raih, kita minta dalam setiap kali kita ini membaca dalam surat Al-Fatihah itu. Kita nanti ingin dipertemukan bersama dengan para nabi, para rasul, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, serta orang-orang yang sholihin, sholihat. Bapak dan Ibu saudara sekalian rahimakumullah, karena itu hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bagaimana bisa tetap berada di dalam jiwa hati kita. Sebab tidak menutup kemungkinan kalau misalnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, may yahdillahu fala mudhill wa may yudlil, siapa orang yang disesatkan oleh Allah itu faulaika humul khosirun. Jangan menjadi orang yang merugi karena dicabutnya hidayah petunjuk ilahi Rabbi itu.
Itulah di Al-Quran di surat ketiga, di surat Ali Imran di ayat yang ke-7 itu ada doa Rabbana, surat ketiga ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan. Ba'da id hadaitana, sesudah engkau ini memberikan petunjuk hidayah kepada kami. Lu coba kan? Itu kan tidak menutup kemungkinan. Karena itulah makanya kita diperintahkan oleh Allah tadi itu, fastahduni, tetap minta petunjuk hidayah kepada ahdikum, aku akan berikan petunjuk hidayah kepada engkau. Ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena sungguhnya engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Iman ini nilainya memang luar biasa, lebih mahal daripada emas setumpuk bumi. Coba siapa orang yang paling kaya seperti Qarun itu tidak punya emas setumpuk bumi itu. Itu saja orang-orang kafir itu sampai dikatakan dalam Al-Quran itu, siapa orang ini yang jadi orang yang kafir. Kekafirannya ini sampai dibawa kematiannya. Kafir terus sampai mati itu kafir. Nah, maka saking kepinginnya orang itu keluar daripada adab siksa neraka itu, dia jadi orang yang kaya. Gusti Allah itu mau disogok itu dengan emas setumpuk bumi. Fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban wala wiftadabi. Lu coba. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, makanya kata dalam Al-Quran di surat ketiga di ayat 91 itu, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadin mil'ul ardi dhahaban wala wiftadabi. Sesungguhnya orang-orang kafir itu wa matu wa hum kuffarun, kekafiran dibawa sampai mati itu, maka orang ini ketika dia ini kepingin keluar dari adab siksa neraka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia ini membawa setumpuk emas dalam bumi ini. Bahkan walaupun tadabi, andaikan ditambah lagi, siapa yang punya emas setumpuk bumi itulah. Luar biasa, makanya bersyukur kita ini jadi orang yang beriman, jadi orang yang beragama Islam. Yang tidak beragama Islam nanti pun juga begitu. Coba kita baca di dalam Al-Quran itu sampai ada orang kepingin begitu, hanya ngomong rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama itu maknanya kan sering. Jadi penduduk neraka yang dulunya enggak Islam. Jadi mereka ini berada di dalam neraka. Ngomong itu, yawaddu ahadukum. Ya Allah, ya Tuhan kami. Dia sering sambatan ngomong itu. Rubama yawaddu, sering dan ingin, sering ingin. Siapa itu? Alladzina kafaru, orang-orang kafir itu. Laukanu muslimin. Iya ya, kenapa saya dulu kok tidak jadi orang Islam ya? Jadi itu mereka ini bilang itu di dalam Al-Quran, insya Allah di surat ke-13 itu. Bapak dan Ibu sekalian, makanya itu wa umirtu an aku naminal mu'minin. Kita ini hidup di permukaan bumi ini diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah engkau ini orang yang beriman. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala spesialis dalam Al-Quran itu memanggil kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, tetaplah engkau ini jadi orang yang beriman. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, aminu, orang beriman sudah diwanti-wanti oleh Allah seperti itu. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah engkau jadi orang yang beriman. Iman ketika dibawa ini sampai kemudian kematiannya, bahkan tidak turun anak cucunya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim. Janjinya Gusti Allah itu, kepingin reuni nanti ketemu dengan saudara-saudara kita, anak cucu kita, maka seluruh keluarga kita ini jadikan itu menjadi orang-orang yang beragama Islam,
Jadikan mereka ini menjadi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita ini menjadi orang yang beragama Islam dan iman. Bapak dan Ibu saudara sekalian, yang kedua, tidak lupa pula kita sama-sama untuk berdoa, mendoakan kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan segera sehat. Yang di rumah sakit juga begitu, mudah-mudahan segera untuk pulang, karena di sana itu walaupun enak tempatnya, tetap nggak enak, tidak seperti di rumah kita. Nah, makanya diberikan sehat walafiat dan berikan tafsir kegembiraan. Karena seseorang itu, kata Nabi ini, ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hamin wala khazanin wala adan hatta saukata fama fauqoha illa kafru bil khotoya. Nabi itu begitu. Jadi memberikan kegembiraan, jangan ditakut-takuti, Pak. Orang yang sakit itu wis lara tambah di meden-medeni. Nah, itu jangan. Makanya dokter itu kan dilarang. Umurmu ini tidak lama ini. Nah, itu tidak diperbolehkan. Di Jombang itu ada dokter. Jadi terkenal dulu itu. Itu kalau saya mengantarkan adik saya itu sakit sampai divonis oleh dokter itu. Dia dikatakan suruh ceritakan dia. Obat apa saja sampai minum itu, ini Pak, ini. Apal semua adik saya itu. Setelah itu kemudian dokter itu bilang, kebingungan, dikasih obat apa ini? Seluruh obat-obat yang sampai sebutkan tadi itu, saya ini sudah tahu semua. Dia bilang itu obat, sak tong wis mbok ombe kabeh. Tinggal kalian itu nanti minta mohon kepada Yang Maha Kuasa, katanya. Loh coba, tidak lama kemudian, 1 bulan kemudian, dokternya ini meninggal dunia. Loh coba kan itu. Adik saya sekarang masih, alhamdulillah masih hidup dan jadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah. Itu luar biasa. Itu dokter satu, namanya dokter Mujito. Jadi kalau misalnya di Jombang itu ada rumah sakit Mujito, itu yang dulu itu. Jadi saya itu sampai, masya Allah ini. Makanya takdir ilahi Robi itu, ya, itu Bapak dan Ibu. Ada juga dokter satunya juga begitu. Orang dari PAN dulu itu, juga begitu bilang. Sampai itu seloro, koyok ngene tinggal jaluk nang ngene ngecat Lombok itu. Lu coba itu. Ternyata nggak lama kemudian dia mati itu, meninggal dunia. Subhanallah. Jadi inilah Bapak dan Ibu sekalian, dan kita memang kalau sakit tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kita ini kemudian minta mati. Jadi minta kepada dokter karena tidak kuat, Pak dokter suntik saja saya ini, suntik mati aja Pak. Tidak kuat saya menahan hidup ini. Nah, ini tidak diperbolehkan, Pak. Sampai doa itu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kan tidak boleh dibaca kecuali ini. Doa ini. Kalau zaman terpaksa. Jadi kalau lor panas, ngeluh, pilek begitu jangan kemudian dibaca doa ini. Apa doa itu? Yang kata Nabi, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairon li wa tawaffani maka natil wafatu khairon li. Ya Allah ya Tuhan, hidupkanlah aku ini kalau memang hidup ini lebih bermanfaat dan lebih baik bagiku. Wa tawaffani maka natil khairon. Dan wafatkanlah aku kalau memang wafat itu lebih baik dariku. Tapi ini jangan kemudian dibaca. Kalau tidak soal terpaksa. Seperti di Jombang itu ada Pak Kiai Khambalid punya putra itu, ya gitu, sakitnya sudah nemen, lalu kemudian anaknya didoakan itu. Karena kasihan melihat kondisi keadaan anaknya yang sakit begitu itu kasihan. Sampai kemudian ya Allah ya Tuhan, wafatkanlah anak saya ini. Kalau memang wafat itu lebih baik baginya. Jadi itu. Kalau memang hidup berikan kehidupan yang terbaik, wahai ya Allah ya Tuhan kami. Kalau memang kehidupan itu lebih baik baginya. Jadi itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian. Jadi kita berikan tafsir kegembiraan kepada saudara-saudara kita. Nah yang sudah wafat ini kita pun juga sama-sama untuk berdoa dan mendoakan kepada mereka. Mungkin Bapak Ibu kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita yang mendahului kita. Mudah-mudahan diberikan rahmat kasih sayang, diampunkan dosa kesalahannya, dan juga dijembarkan, diluaskan akan makom kuburannya. Sehingga itulah kita ini kalau berdoa di takbir yang ketiga dalam sholat jenazah itu, setelah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu,
Itu ada lanjutannya, Pak. Wa akrim nuzulahu. Nah, coba kan, muliakan ya Allah Tuhan kami tempat mereka ini. Wa wasi' madkhalahu, luaskan, jembarkan akan makam kuburannya. Karena memang ada orang itu yang dihimpit oleh bumi itu. Nah, bukan hanya sekedar nyanyian, Mbak itu. Jadi bukan hanya sekedar nyanyian Ida Laila dulu itu kan. Nah, jadi wawasi madkhalahu waksilu bima'in wasaljin wabartin wanakim minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wabdilhu daron khairan min dari. Gantikan rumah yang ditinggalkan itu dengan rumah yang terbaik nantinya. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, makanya dan kita yakin percaya bahwa kita nanti juga akan menyusul mereka. Fa innahum lahiqun. Nah, kita yang sehat walafiat ini tetap untuk istiqomah, untuk bisa beramil sholihah sekuat tenaga kita. Innallaha la yamallu ta'ala hatta tamallu. Gusti Allah itu tidak akan bosan kok, akan memberikan balasan kepada kita ini sampai kemudian kita ini melakukan amal kebaikan itu sampai kemudian terjadi bosan. Bisa terjadi karena terganggu oleh hawa nafsu, terganggu oleh rayuan bujukan setan yang selalu menggoda kepada kita. Kadang-kadang mau ngaji gini, kadang-kadang berangkat enggak ya. Nah, coba kan ada di sana itu. Masih sehat walafiat padahal yang nganggur di rumah. Tapi kemudian ini mau sholat tahajud, mau bangun juga begitu. Berat rasanya. Kenapa? Terjadi yang namanya kebosanan, kemalasan. Itu terjadi setiap manusia, Pak. Tapi ingat, Gusti Allah sampai kemudian innallaha la yamallu ta'ala hatta tamallu. Allah akan memberikan pahala kepadamu jika engkau melakukan amalan kebaikan kebajikan itu dan tidak akan bosan sampai kalian itu bosan untuk melakukan amalan-amalan itu. Bapak dan Ibu saudara sekalian, di samping kalau kita ini suka untuk beramal kebaikan kebajikan, ini tanda bahwa kita ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi orang yang terbaik. Idza aradallahu bi abdi khairan istakmalahu. Jika Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, itu adalah istakmalahu. Ini yang ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi itu, ya Rasulullah, kaifa istakmalahu? Nabi, apa yang dimaksud dengan istakmalahu itu? Qala yuwaffiqullahu ta'ala bi amalin sholihin qoblal maut. Ini tandanya orang itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ringan dia ini untuk melakukan amalan-amalan kebaikan sebelum datangnya kematian. Itu tandanya. Makanya dengan begini kan Nabi itu tidak pernah kemudian menunjuk seseorang itu orang yang baik, itu orang yang enggak baik, itu orang yang separuh baik. Nah, akhirnya kemudian orang ini kan bisa ngeraya ya awake dewi-dewi, saya ini tergolong orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik atau tidak. Kalau di dalam diri kita ini ada yang namanya yuwaffiqullahu ta'ala bi amalin sholihin qoblal maut, sebelum datangnya kematian kok banyak melakukan aktivitas kita ini, amal kebaikan kebajikan, amil sholihah, tanda kalau kita ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang terbaik. Bapak dan saudara sekalian, karena itu juga ada amalan-amalan sunnah sebenarnya. Yang amalan-amalan sunnah ini jarang kita melakukan. Padahal ini kalau kita lakukan satu, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malaikat ini senantiasa mengaminkan apa yang kita katakan. Dan yang ketiga, kita ini juga akan mendapatkan seperti apa yang kita katakan. Apa itu? Mendoakan kepada orang yang kita ini tidak tahu. Kita tidak kenal dengan orang itu, kita tidak tahu dengan orang itu. Dan orang itu tidak tahu kalau kita doakan. Apa kata hadis Nabi itu? Di dalam riwayat Muslim itu, dakwatul mar'il muslim bidohril ghaibi mustajabah. Satu, orang itu kalau mendoakan kepada seseorang yang orang itu tidak tahu kalau kita doakan, maka itu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui, akan dikabulkan doa orang itu. Jadi kalau misalnya kita ini ketemu dengan orang ini membawa sajadah, ibu-ibu yang sedang pakai mukena, mau melaksanakan sholat, sampai kemudian nyabrang, terbersit dalam hati kita ini, ya Allah ya Tuhan, terimalah amal dia, berikan pahala kepada dia, masukkan ke dalam surga. Maka kalau begitu itu akan dikabulkan doa kita, walaupun kita tidak tahu siapa itu yang berangkat ke masjid tadi itu. Ada anak-anak sekolah, anak cucunya mungkin,
Nah, ada anak-anak yang mau sekolah, anak-anak mau kuliah, terbersit dalam hati kita itu mengatakan, ya Allah ya Tuhan, berikan ilmu yang bermanfaat, jadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Nah, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Nah, kemudian yang kedua, atau mungkin ada orang yang sedang berjalan-jalan, mungkin naik sepeda pancal, mungkin jalan kaki, ya Allah ya Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka itu, sehat walafiat, dan untuk tekun beribadah. Karena dengan sehat walafiat itulah. Nah, maka ini adalah kata Nabi itu mustajabatun, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu orang itu kalau kita doakan, padahal kita pun juga tidak kenal dengan mereka. Nah, yang kedua ini, indaroksi malakun muwakkalun da'ali ahi bi khairin qala al malaku al muwakkalu amin. Ketika kita ini bermunajat, mendoakan kepada orang lain yang tidak kita kenal tadi itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita ucapkan itu, maka di sana ada malaikat ini kan mendengarkan apa yang kita ucapkan itu. Walaka amin. Amin. Malaikat itu mengaminkannya. Padahal orang lain tidak tahu. Kalau kita ini sedang mendoakan, malaikat tapi mengetahui, kemudian diaminkan oleh para malaikat itu. Nah, yang ketiga ini luar biasa, kata hadis Nabi riwayat Muslim ini, walaka bimislih, kamu juga akan mendapatkan apa yang engkau katakan tadi itu. Kebaikan-kebaikan yang engkau berikan, engkau doakan kepada orang lain yang tidak kau kenal tadi itu, maka itu akan kembali kepada dirimu. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, pada intinya apa saja yang kita lihat di depan kita ini berempati untuk selalu mendoakan kepada orang yang tidak kenal, walaupun ini lebih-lebih kalau sudah kenal, sudah tahu. Yang tidak tahu saja dikabulkan, lebih-lebih kita yang sudah kenal dan kemudian mengetahui akan dikabulkan pula. Ini yang membuat pikiran kita, hidup kita ini menjadi bertambah barokah dan membuat danau serta energi kebaikan-kebaikan yang akan kembali kepada diri kita. Karena kesenangan yang kita ucapkan, kebaikan yang kita ucapkan, hormon endorfin kita ini akan bertambah. Itulah akan menjadikan diri kita menjadi berkah. In aksantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama takhalu awwala marrati wa liyutabbiru ma alau tadbira. Apa kata ayat itu? In aksantum li anfusikum. Kalau kamu itu berbuat kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Wa in asatum falaha. Tapi kalau engkau ini berbuat keburukan, juga keburukan akan kembali kepada engkau. Itulah di Al-Quran, di surat Al-Isra, insya Allah di ayat 7 atau 8, ayat 7 misalnya itu. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini sering bersumpah dengan menggunakan waktu, seperti wal asri demi masa, wal laili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang, wad duha was subhi idza tanaffas, ya Pak. Demi waktu subuh, waktu. Ini apa artinya? Bahwa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terasa kita ini sangat cepat sekali. Jadi apa yang kita ini diliputi oleh waktu-waktu ini, kita suruh memperhatikan. Makanya sampai kata salah seorang ulama besar, Hasan Al-Basri itu menyatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, innama anta ayyamun, kalian itu diliputi oleh waktu demi waktu, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Setiap waktu yang engkau dikiteri oleh waktu-waktu itu, apa yang ada pada diri kita ini sebenarnya adalah habis, dikurangi. Termasuk apa? Jasad tubuh kita. Coba kegantengan kita, kecantikan kita itu coba kan. Bapak dan Ibu kalau tidak percaya lihat fotonya pada waktu masih SMP dan SMA, gantengnya luar biasa. Tapi coba kalau sudah umur 60, 50, nah tidak sampai itu kadang-kadang, oh berubahnya itu luar biasa, drastis betul kan. Nah, habis kan. Tuh. Aku duwe konco biyen SMP cantiknya luar biasa gitu. Nah, tapi sekarang kok lu lah itu. Itu Bapak Ibu. Jadi termasuk usia umur kita. Kita yakin percaya itu.
bahwa usia kita, umur kita ini semakin lama semakin dikurangi. Karena itu kalau kita ini bisa untuk menghiasi umur kita ini, usia kita ini, jiwa kita ini dengan banyak melakukan amal kebaikan kebajikan, maka kita ini tidak akan menjadi orang yang merugi. Tetapi sebaliknya, kalau tidak bisa untuk memanage sebuah waktu itu, banyak melakukan amal-amalan keburukan, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Itulah kata Ibnu Mas'ud menyatakan, waktu yang aku sesali itu adalah jika mulai pagi hari saya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dipertemukan dengan pagi hari seperti sekarang ini, nanti ketemu dengan siang hari, sampai kemudian ketemu dengan sore hari, ketemu dengan malam hari, lalu kemudian amalanku tadi itu, amalan kebaikan-kebaikan tidak bertambah, maka aku akan menjadi orang yang merugi. Karena sesungguhnya umurku ini setiap hari, setiap waktu ini akan terkurangi. Karena itulah innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu minha wala yahya. Sesungguhnya orang nanti itu ketika datang kepada Tuhannya dengan kondisi banyak melakukan amal keburukan-keburukan, sampai kemudian dosa kesalahan belum mendapatkan ampunan, maka di sanalah fa innalahu jahannama, orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam, la yamutu fiha wala yahya, di dalamnya dia tidak mati juga tidak hidup. Karena itulah kita ini setiap kali dalam sholat kita sebelum salam itu ada doa perlindungan, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, baru kemudian salam. Lalu kemudian wa may ya'tihi mu'minan, tapi siapa orang ini yang dalam kehidupannya menjadi orang yang beriman, datang kepada Allah ini dengan membawa keimanan itu, maka kemudian wa amilus sholihat, demikian pula dengan banyak amal kebaikan kebajikan, faulaika lahumud darajatul ula, maka sungguh orang ini akan mendapatkan derajat yang tinggi, tempat kedudukan yang tinggi di sisi ilahi Rabbi. Itulah kata Al-Quran di surat ke-20 di ayat 74. Bapak dan Ibu saudara sekalian, Al-Quran ini banyak memberikan tamsil tentang kehidupan kita, dan Allah itu banyak di dalam Al-Quran ini memberikan tamsil-tamsil itu, apakah mungkin tentang kehidupan seseorang, seperti kehidupannya Nabi Nuh, kehidupannya Nabi Lut, kehidupannya Qarun, kehidupannya Fir'aun, dan kehidupan orang yang baik-baik, kehidupan orang yang tidak baik pun juga begitu, termasuk kehidupan dalam dunia ini. Sehingga kata dalam Al-Quran tadi itu, yang saya baca tadi itu, bahwa Al-Quran ini memberikan tamsil tentang kehidupan kita ini sangat indahnya, luar biasa. Diibaratkan seperti sebuah tanaman pepohonan. Nah, mula-mula tanaman pepohonan ini kan tumbuh rindang, kelihatan hijau ranau, segar dipandang oleh mata, mempesona bagi para pemiliknya, bagi para petaninya. Sekali dua kali hujan yang mengguyur akan tampak bertambah subur dan makmur. Tetapi itu tidak selamanya begitu. Tidak selamanya kemudian daun-daun itu hijau ranau, segar, senang dipandang oleh mata, subur makmur. Tapi lambat laun daun-daun itu akan menguning dan mengering. Kemudian satu persatu daun-daun itu jatuh dimakan oleh usia, akhirnya kemudian tumbang dan akhirnya meninggalkan alam fana. Itu hebatnya kata Al-Quran itu, kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarau musfarra summa yakunu hutoma. Bagus sekali kata Al-Quran tadi itu. Seperti itulah perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Nah, orang ini Bapak dan Ibu saudara sekalian bisa mengalahkan apa saja, dan juga bisa mengalahkan siapa saja. Tetapi orang ini tidak akan bisa melawan yang namanya waktu, usia, umur kita. Tidak ada yang bisa melawan itu.
Pelan-pelan tetapi pasti sang waktu ini nanti akan menggerogoti kemampuan kita. Mulai dari tenaga kita, fisik kita, jasad kita, tubuh kita ini, sampai kepada akal pikiran kita. Itu yang dalam Al-Quran disebut dengan kuwatan do'fau wasaibah. Kau asalnya ini kuat, tapi kemudian do'fan wasaibah. Menjadi lemah, melemah, lunglai tenaganya. Itu seluruhnya. Sekuat tenaga Fir'aun kurang apa? Ternyata terkalahkan dengan air. Sekuat Raja Namrud ternyata terkalahkan dengan seekor nyamuk. Karena itulah kita yakin percaya tenaga kita akan menjadi melemah. Demikian pula fisik kita, tubuh kita, jasad kita juga akan menjadi tua renta. Itu kalau dikehendaki oleh Allah menjadi sampai diberikan usia umur yang panjang, menjadi tua renta. Lalu kemudian otak akal pikiran kita ini juga akan menjadi tumpul dan pelupa. Itulah diibaratkan daun-daun yang kuning dan mengering tadi itu akhirnya jatuh diterpa oleh angin. Lagi-lagi Al-Quran memberikan tamsil. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 itu fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'im muqtadira. Maka ayat berikutnya al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Hebatnya itu. Ingat engkau ini diumpamakan tadi itu daun-daun yang kuning lalu kemudian mengering, diterpa oleh angin. Wa kana ala kulli syai'in muqtadira. Takdir ilahi rabbi menentukan kepada kita yang seperti itu. Karena itu ingat al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Hartamu dan juga anak-anakmu itu adalah merupakan hiasan belaka. Tapi ingat wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Ada yang tersisa ini yang sangat kita harapkan wa khairun amala. Yaitu apa? Amalan-amalan kebaikan, kebajikan itu. Ini sawaban serta pahala-pahala yang kita nantikan nantinya. Wa khairun amala itu sebaik-baik yang kita harapkan. Harapan itulah. Karena itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, apa yang tersisa setelah kita nanti tiada? Itu sebuah pertanyaan. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita nanti wafat sewaktu-waktu, kita nanti akan dikenang sebagai apa? Dan yang ketiga, bekal apa yang kita bawa untuk menghadap kepada Sang Pencipta? Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan orang yang besar seperti Soekarno-Hatta. Walaupun di sana juga banyak, tapi yang disebut adalah Soekarno-Hatta. Sampai namanya kan terngiang sampai sekarang. Coba kemarin 17 Agustus itu. Nah, masih terngiang kan? Sampai sejarah disebutkan yang paling banyak memproklamasikan siapa? Itu adalah Soekarno dan Hatta. Siapa yang menyuruh untuk mengajak Pak Hatta itu? Yang ketika Pak Karno dengan mau disuruh ke Jepang itu. Salah satu diantaranya ini sejarah banyak tidak mengungkap. Ternyata itu adalah Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo itu kan ya kita sudah mengenal sejarah itu. Pada waktu akan proklamasi kemerdekaan itu, ketika itu berada di rumah salah seorang Arab itu. Jadi ini kalau kita baca di sejarahnya di Munir Mulkan itu ternyata memang ketemu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu bukan sekedar jadi memang beneran. Jadi kalau berada di rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu ternyata memang ya di sana dulu ketika diproklamasikan. Itu yang mengajak ketika itu setelah mengajak Pak Karno ini, Ki Bagus Hadikusumo ini bilang, jangan berdua kalau kita ini ke Jepang. Hendaklah kita ini meminta salah satu orang lagi. Siapa? Muhammad Hatta. Nah, Pak Hatta diajak baru itu. Baru kemudian selesai pulang, kemudian diproklamirkan kemerdekaan itu, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumah siapa? Nah, coba. Ini makanya kita ini jangan kemudian
menjadi orang yang itu tidak disebutkan, banyak tidak disebutkan dalam sejarah. Ternyata ini adalah rumah salah seorang pengusaha muslim yang sangat terkenal itu. Ini adalah Syekh Farod bin Marta. Tapi tidak disebutkan. Karena yang memproklamasikan ini adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia ini, maka coba namanya ini terngiang di mana-mana. Nah, kita ini kan bukan seperti Pak Karno-Hatta. Sehingga namanya ini dipakai untuk tempat misalnya Bandara Soekarno-Hatta. Jalan-jalan pun juga begitu. Mana Jalan Soekarno-Hatta? Orang semua sudah tahu Soekarno-Hatta karena mereka adalah orang yang besar. Tapi kita ini siapa? Bukan siapa-siapa. Kita juga bukan orang terkenal seperti Rhoma Irama. Rhoma Irama cik untuk terkenal. Nah, kalau seperti saya begini cik lumayan untuk terkenal. Nah, penjenengan, saya ini kan nama saya kan Abdul Qadir. Nah, saya ini nama saya kan masih disebut-sebut setiap hari Jumat disebut-sebut ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Abdul Qadir Jailani lah coba kan. Cik lumayan Pak itu. Sampean enggak tahu disebut belas tambahan. Nah, itu. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, juga bukan kita ini bukan orang yang terkemuka seperti Pak Habibie begitu kan. Tetapi Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita ini punya dunia kecil. Dunia kecil itu siapa? Keluarga, Pak. Di keluarga ini kita ini ada suami dan istri. Ada anak-anak, ada cucu-cucu kita. Ada saudara-saudara kita, dulur-dulur kita. Ada sahabat karib kerabat kita. Kita punya tetangga kanan kiri kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Itu adalah dunia kecil kita. Nah, pernahkah terlintas di dalam hati kita ini suatu saat, jika sewaktu-waktu kita nanti meninggalkan alam fana ini, apa yang kita pikirkan dalam benak hati kita? Sana'in jamilin, au sana'in khobisin. Kita nanti meninggalkan nama yang baik, ataukah justru meninggalkan nama yang jelek? Nah, itulah makanya di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah di ayat 201 ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku ini kehidupan kebahagiaan di dunia ini yang hasanah, yang baik. Di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu yang nomor 8 ini Bapak dan Ibu, itu adalah apa? Permintaan permohonan nanti kalau kita ini meninggal dunia, sana'in jamilin. Minta nanti itu supaya kita ini meninggalkan alam fana ini, meninggalkan nama yang baik. Meninggalkan nama yang baik itu artinya bukan kok nama-nama kita ini. Mungkin namanya Pak Husain, namanya Solihin, namanya Abdul Qadir, bukan itu. Tetapi apa? Amalan-amalan kita. Sehingga walaupun kita ini sudah tidak ada nanti ini, karena banyak amalan kebaikan, kebajikan ini yang kita lakukan, maka kemudian nanti dikenang oleh mereka. Nah, setiap kita ini kan mesti kepingin nanti dikenang sebagai orang yang terbaik di hadapan mereka semua itu. Karena amalan-amalan kita ini meninggalkan nama yang baik ini. Mungkin suami pingin dikenang yang terbaik di hadapan sang istri. Demikian pula sang istri kepingin dikenang nanti yang terbaik di hadapan sang suami. Demikian pula kalau kita ini jadi bapak atau ibu, kita nanti akan pingin dikenang oleh anak-anak kita ini menjadi bapak dan ibu yang terbaik. Tidak ada bapak yang lain dan ibu yang lain kecuali bapak dan ibu kita. Luar biasa bapak dan ibuku baiknya. Nah, akhirnya dikenang. Walaupun kita sudah meninggalkan alam fana ini. Karena banyak amalan kebaikan, kebajikan yang kita lakukan. Demikian pula saudara-saudara kita, dulur-dulur kita ini. Kalau kita ini banyak melakukan amal kebaikan, kebajikan. Suatu saat kita ini tidak ada, maka di sanalah kita nanti dikenang oleh saudara-saudara kita menjadi orang yang terbaik. Demikian pula teman-teman kita, tetangga kanan kiri kita. Maka itu nanti akan mengkaca. Mereka ini akan mengetahui rapot kita. Menjadi saksi ketika kehidupan kita ini kalau melakukan banyak amalan kebaikan, kebajikan. Mereka ini tahu akan rapot kita, mereka membaca rapot kita. Dan itu menjadi saksi dalam kehidupan kita. Karena itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, sebagai penutup, ada sebuah hadis ini dari Anas bin Malik. Suatu saat Nabi ini marru bijanazatin fa asnau alayya khaira. Suatu saat Nabi ini bersama dengan Anas bin Malik, sahabat-sahabat yang lain, itu sedang menanti ada orang yang digotong itu ada mayat yang mau dimakamkan ke dalam kuburan. Lalu kemudian fa asnau alayya khaira. Sahabat-sahabat ini kemudian ngerasani. Jadi rasan-rasan, Masya Allah, mayat yang dibawa ini luar biasa baiknya.
luar biasa bagusnya, amalannya luar biasa bagusnya. Ketika hidup di dunia ini, masya Allah. Nah, yang satunya juga bilang, oh iya, saya menyaksikan juga, itu luar biasa bagusnya. Dia yang memprakarsai sebagainya, amalnya luar biasa. Saya tahu Masjid Taqwa itu siapa? Itu dulu dia. Nah, coba dirasan-rasan begitu, lalu kemudian Nabi ini mendengar. Begitu Nabi ini mendengar, kemudian apa jawaban Nabi? Qala wajabat. Cuman satu kata, wajabat. Tidak lama kemudian apa? Summa marru bijanazatin ukhra fa asnau alaiha syarra. Kalau tadi khaira, yang kedua ini disebut-sebut itu keburukan-keburukannya. Sakjane gak oleh itu menyebut-nyebut. Tapi kemang ya karena saking ndableke wong ya. Mayat itu lalu kemudian begitu digotong begini ini, karena dikaca, dilihat rapotnya ini oleh banyak masyarakat itu, sampai kemudian orang, oh beda dengan mayat yang kedua ini. Mayat yang kedua ini masya Allah begedut, gak karu-karuan pokoknya. Amalannya luar biasa. Itu bolak-balik itu masuk ke dalam penjara karena gara-gara ini dan itu. Nah coba. Nah, wis gak tahu sembahyang, amalnya gak karu-karuan, kelakuan coba. Mau bahasa Jombangnya itu begitu. Jadi itu Pak Ibu. Akhirnya kemudian Nabi ini ketika ada orang menyebut-nyebut keburukannya itu, sampai Nabi ini mendengar. Apa jawaban Nabi? Wajabat. Nabi ini sama-sama menjawabnya wajabat. Kakak ngomong cuma satu kata, wajabat. Maka Umar bin Khattab inilah kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ma wajabat ya Rasul. Nabi, apa ini maksud dengan wajabat itu Nabi? Qala, hadza asnaitum alayya khaira fa wajabat lahul jannah. Ketika engkau ini ada mayat yang kau sebut-sebutkan amal kebaikan kebajikannya itu, sudah barang tentu orang ini akan masuk ke dalam surga. Antum syuhada'ul fil ard, kamu sudah menjadi saksi ketika engkau ini berada di dalam bumi ini. Ketika engkau ini hidup bersama-sama dengan dia ini. Sedangkan engkau ini menyebutkan keburukan-keburukannya, sudah barang tentu maka orang ini masuk ke dalam neraka. Hada asnaitum alayya syarra, keburukan-keburukan engkau sebutkan tadi itu. Itulah makanya Bapak dan Ibu sekalian, kau menjadi saksi akan amalan perbuatan orang itu. Ini kadang-kadang Wak Mutin itu, ya walaupun ini tidak ada perintah. Nah, akhirnya kemudian ditanyakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita saksikan bersama-sama mayit niki sae napa sae. Nah, kan itu kan. Nah, itu pas kalau ketepatan yang meninggal dunia itu adalah orang yang baik-baik, ya otomatis nggih sae. Nah, kalau misalnya orang tidak pernah sholat, lalu kemudian orang yang bekedut begitu, apakah Bapak itu kemudian mesti timbul dalam hati, Kak, aku gak jawab, coba kan itu. Nah, katanya ngomong jawab, ya saya, nggih saya, coba kan itu. Nah, itulah. Lah itu Bapak dan Ibu. Jadi inilah Bapak dan Ibu saudara sekalian, makanya mari kita bersama-sama untuk senantiasa meninggalkan alam fana ini dengan peninggalan yang terbaik. Sehingga setelah itu kemudian Nabi ini menyatakan, wa fi hadzal yakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas wa aqimus sholata wa atuz zakata wa antasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba kan itu. Nabi membaca ayat itu. Kami nanti kata Nabi, saya ini menjadi saksi akan amalan-amalan kamu. Wa takunu syuhada 'alan nas. Kamu nanti juga begitu wahai umat-umatku, akan menjadi saksi pula di antara saudara-saudara engkau ketika di alam akhirat ini. Sebagai tandanya apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Sembahyang apa enggak wong itu? Tanda. Wa atasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah Allah sebagai pelindung engkau dan sebaik-baik penolong engkau. Jadi di mana kita ini mencarinya? Ketika hidup di dunia ini. Tidak hanya itu yang menjadi saksi, nanti teman-teman saudara-saudara kita menjadi saksi. Nabi pun juga menjadi saksi. Tangan-tangan kita ini, kaki kita juga menjadi saksi. Bapak dan Ibu kalau sering membaca surat Yasin itu, di sana kan ada ayat yang berbunyi al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingatlah suatu hari nanti itu mulut kita akan ditutup, tangan kita ini akan berbicara, kaki kita ini jadi saksi. Jadi saksi. Yang jadi saksi bukan hanya saudara-saudara teman kita, diri kita itu, kaki kita menjadi saksi. Bahkan kulit ini termasuk juga menjadi saksi. Makanya ada ayat dalam Al-Quran itu hatta idza ma ja'u wa syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Julud itu kan jildun itu kan apa? Kulit. Itu nanti geger coba pertanyaan. Coba bima kanu ya'malun. Sehingga ada orang ini masuk ke dalam neraka. Sampai kemudian ma ja'u wa syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum. Pendengaran mereka ini jadi saksi, matanya juga menjadi saksi. Wa juluduhum, kulit-kulit jadi saksi. Dengan apa yang kita lakukan ketika di dunia ini. Waqalu, kemudian dia bertanya li juludihim, ngomong itu kepada apa? Kulitnya ini. Lihat kulit, lima syahidtum alaina. Ya, itu ayat Al-Quran Pak itu. Lihat kulit, kawan kok jadi saksi nang amalan-amalanku. Kon kok pinter ngomong malian. Coba itu dalam Al-Quran. Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Coba kan? Itu di ayat 21. Surah 20 tadi. Nah, kata kulit tadi itu dia bilang, aku bisa berbicara begini atas kehendak dari Ilahi Rabbi. Sehingga aku berbicara begini ini. Ini adalah dari Ilahi Rabbi. Wa huwa khalaqakum, kamu kan diciptakan yang pertama kali, lalu kemudian wa ilaihi turja'un, kamu dikembalikan kepada Ilahi Rabbi. Bahkan termasuk Bapak dan Ibu saudara sekalian, ini jadi saksi. Jadi kulit-kulit kita jadi saksi. Bumi yang kita tempati ini pun juga begitu. Keramik-keramik yang kita pakai untuk sholat jadi saksi. Karena itu Bapak dan Ibu saudara sekalian, pernah suatu saat Nabi itu membaca ayat dalam Al-Quran di surat Al-Zalzalah itu. Yauma idin tuhaddisu akhbara. Artinya pada hari itu bumi ini akan menceritakan kabarnya. Ketika Nabi membaca ayat ini, tanya kepada sahabat-sahabat itu. Wahai sahabat-sahabat, hal ta'lamuna yauma idin tuhaddisu akhbara. Apakah kamu mengetahui bahwa bumi itu nanti akan menceritakan akan kabarnya? Qalu, mereka menyatakan la, mboten Nabi, Allahu a'lamu wa rasuluh, hanya Allah yang mengetahui dan Rasulnya itu. Lalu kemudian jawab Nabi, inna akhbaroha antashhada ala kulli abdin au ammatin bima amila ala dohriha. Sesungguhnya kabar yang dimaksud di sana itu adalah bumi yang kau tempati ini menjadi saksi. Kalau kamu berbuat amal kebaikan kebajikan nanti akan menjadi saksi. Sampai mik ini nanti juga akan jadi saksi. Iya. Dulu Abdul Qadir itu pernah ngaji di Masjid Taqwa, banyak saksinya. Begini kan menyaksikan semua. Saya juga begitu ketika ditanya juga begitu. Oh iya, Bapak itu jamaahnya luar biasa. Makanya itu Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi saksi semuanya. Allah dohriya, amalin Allah dohriya. Antakula amilen amila kada wa kada. Itu artinya adalah bumi atau benda atau apapun yang pernah kita pakai untuk berbuat kebaikan-kebaikan itu akan mengatakan dia pernah berbuat kada wa kada, begini, begini dan begitu. Itu kalau perbuatan baik. Kalau jelek pun juga begitu sebaliknya. Oh iya, saya pernah dipakai untuk odok di sana dulu. Nah, gitu. Itulah Bapak dan Ibu saudara sekalian, makanya kita yakin dan percaya bahwa ini karena bumi ini menjadi saksi pula, sehingga itu ketika kita ini melaksanakan sholat itu, kenapa salah satu diantaranya adalah kita ini ya banyak di beberapa tempat. Makanya sholat yang terbaik itu satu di masjid dan musola, itu adalah sholat maktubah, sholat wajib. Tapi jangan engkau lupakan rumahmu itu, jadikan itu zayyinu buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Hiasi rumahmu itu, kasih tempat itu untuk menaikkan melaksanakan sholat dan juga baca Al-Quran. Karena itu nanti akan jadi saksi rumah-rumah yang kita tempati itu kalau dipakai untuk amalan kebaikan kebajikan itu. Jadi itu makanya kemudian sabda Nabi ini, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Wahai umat manusia, sholatlah kamu di rumah-rumah kamu. Fa inna afdhalas sholat, karena sungguhnya sholat sunnah itu yang terbaik, maksudnya sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah, yaitu sholat-sholat sunnah di rumahmu masing-masing.
Makanya itu yang terbaik di antaranya. Tapi bukan berarti tidak diperbolehkan, enggak. Tapi umanono, tempatmu ini, rumahmu ini engkau hiasi dengan menekan melaksanakan sholat dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran itu yanfiru asyaiton, syaitan ini akan keluar kemana-mana. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan. Karena itu sebagai penutup, ada sebuah ayat dalam Al-Quran itu, bagaimana supaya kita ini dikenang menjadi hamba yang terbaik di hadapan ilahi Rabbi. Bagaimana kita nanti menjadi hamba Allah ini yang dikenang di hadapan sesama insani, menjadi hamba yang terbaik di hadapan makhluk-makhluk ilahi Rabbi, termasuk bumi yang kita tempati ini. Maka kita banyak-banyak untuk imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ikuti perintah ilahi Rabbi sedapat mungkin, sekuat tenaga kita, dan jauhi akan segala larangan-larangannya. Sehingga jangan dilupakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat ke-22 di ayat 77 itu, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala itu, dan banyak-banyak berbuat amal kebaikan kebajikan, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung dan bahagia. Aku qouli astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap istiqomah dalam beramilus sholihah. Berikan oleh Allah ini ilmu yang bermanfaat, umur yang berbarokah, rezeki yang berbarokah, tidak turun anak cucu yang soleh dan solihah, semuanya diakhiri kehidupan kita dengan akhir kehidupan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyun fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.